Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat 'ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan mengenai keutamaan para as-sahabah. Keutamaan para as-sahabah, dan kita sampai pada perkataan Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan disebutkan di sini ya, qauluhu, perkataan Imam Al-Barbahari, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan ya, tentang para sahabatku, maka hendaklah kalian menahan diri. Maksudnya disebutkan di sini adalah ya, diberitakan tentang keburukan-keburukan atau dicelanya para sahabat, maka hendaklah ya, fa amsiku, hendaklah kalian menahan diri untuk tidak ikut serta dalam memberikan celaan kepada mereka. Wa asrah minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan lebih jelasnya lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ada larangan ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza nahyun an sabbi ahadin minas sahabah. Ini adalah larangan dari mencela salah seorang dari para sahabat. Fal wajibu annana natarahamu alaihim, maka yang wajib adalah kita mendoakan rahmah untuk mereka. Wa an nastaghfira lahum, dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Amalan biqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang mereka datang setelah para sahabat, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa orang-orang yang mendahului kami di dalam keimanan, yaitu tentunya dari kalangan para as-sahabat. Jadi dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan ayat ini, Allah menyebutkan pada ayat sebelumnya itu mengenai pujian Allah kepada kaum muhajirin dan ansar. Setelah itu Allah memuji orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, yang memiliki keimanan ya, seperti keimanan muhajirin dan ansar, yang mengikuti agama seperti agama muhajirin dan ansar, yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada muhajirin dan ansar, serta berusaha untuk menghilangkan kedengkian hati mereka kepada muhajirin dan ansar. Tentunya golongan ini adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah, yang diantara prinsip mereka adalah ya, ahlus sunnah wal jamaah itu memberikan pujian, mendoakan kebaikan ya, memintakan rahmah, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk para as-sahabah. Ya, prinsip ahlus sunnah adalah menahan diri dari mencela para sahabat, menggunjing mereka dan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Ya, sehingga golongan yang disebutkan dalam ayat 10 surah Al-Hasyr ini yang menunjukkan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa anna kuffa alsinatana wa aqlamana 'anil kalami fi sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita menahan lisan maupun pena-pena kita dari membicarakan tentang para sahabat Rasul, maksudnya membicarakan tentang keburukan ya, atau memberikan celaan, kritikan kepada para sahabat Rasul.
wa an nudafi'a anhum, dan hendaklah kita membela mereka, wa narudda ala man yatanaqqasu ahadan minas sahabah, dan kita membela para sahabat atas orang yang merendahkan salah seorang di antara mereka para sahabat ini, wa nubtilu qaulahu, dan membatalkan perkataannya, menggambarkan atau menunjukkan kebatilan perkataan mereka, li'annahu mukhalifun lil aqidati sahihah, karena itu merupakan bentuk menyelisihi akidah yang benar, jadi menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pentingnya seseorang meyakini adalatus sahabah, keadilan dan kemuliaan para sahabat adalah dalam rangka untuk menjaga kemuliaan agama. Karena dengan kita memuliakan para sahabat, tentunya akan mendorong kita untuk menjadikan mereka sumber-sumber dalam kita beragama, menjadikan pemahaman mereka itu sebagai jalan untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan yang merupakan pengaruh dari kita mengagungkan dan memuliakan para as-sahabat, tidak merendahkan dan menyelisihi mereka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah sahihah, akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak keluar darinya. Kemudian Syekhul Islam fil Wasitiyah yaqul, Syekhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah mengatakan, man nuqila anhum imma annahu ghairu sahihin fa huwa minal kadhibi wad das was sahihu minhu sahibuhu mujtahid. Apa yang dinukil dari mereka ada kalanya bahwa penukilan itu adalah sesuatu yang tidak sahih, termasuk dari bentuk kedustaan. Maksudnya terkadang kita mendapati ada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keburukan para as-sahabat, namun ternyata nukilan-nukilan itu adalah nukilan-nukilan yang mengandung kedustaan, terutama nukilan-nukilan yang mungkin bersumber dari literatur orang-orang Rafidhah Syiah, yang mereka sejak awal membangun agama mereka itu di atas caci maki, celaan, dan merendahkan para as-sahabat. Wasahihu minhu sahibu mujtahid, dan yang benar darinya misalnya dari suatu kesalahan yang terjadi di antara para sahabat, maka mereka adalah orang yang paling pantas, paling berhak untuk berijtihad. Kalaulah mereka keliru dalam suatu perkara, maka kekeliruan mereka itu adalah jelas bersumber dari ijtihad, dan merekalah yang paling pantas di antara umat Islam ini yang menjadi mujtahid, yang menjadi orang yang berijtihad di atas agama, sehingga kesalahannya itu dimaklumi, diberikan uzur kepada mereka, bahkan tetap mendapat pahala, karena ijtihad yang keliru itu mendatangkan satu pahala bagi mereka, sehingga nggak ada celaan sama sekali untuk para sahabat, meskipun katakanlah dari ijtihadnya ada kekeliruan, dari ijtihadnya ada ketergelinciran, tapi kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak telah menutupi kesalahan-kesalahan mereka yang sangat sedikit. Wal mujtahidu in asaba falahu ajran, dan seorang mujtahid apabila dia mendapatkan kebenaran dalam ijtihadnya, dia mendapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan apabila dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ada orang itu yang mungkin sangat keterlaluan, mereka beranggapan bahwa diri mereka itu layak berijtihad seperti halnya para sahabat berijtihad, sehingga mereka menganggap diri mereka adalah ahli ijtihad atau seorang mujtahid. Kemudian ketika mereka berpendapat dengan pendapat yang salah, maka mereka merasa mendapat 1 pahala. Ini tidak benar, Ijtihad itu atau mujtahid itu ada persyaratan-persyaratannya, dan ini diterangkan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih.
Ya, persyaratan-persyaratan menjadi seorang mujtahid itu bagaimana, dan itu sangat berat gitu ya, bukan mudah. Ya, akan tetapi di masa sekarang para ulama menjelaskan bahwa mujtahid mutlak itu sudah nggak ada. Mujtahid mutlak itu orang yang memiliki otoritas untuk memberikan ijtihadnya secara keseluruhan dalam bidang agama. Itu sudah selesai. Ya, dengan apa? Dengan bermunculannya para mujtahid dari kalangan fuqaha, terutama para imam madhab yang terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan beberapa imam yang lainnya yang sebagian mereka madhab mereka tidak dikenal seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain-lainnya. Nah, setelah bermunculannya para mujtahidun ini mujtahid mutlak ini, maka yang tersisa adalah ijtihad yang bersifat sebagian ya, dalam perkara agama, tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan sudah selesai ya. Paling istihad berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer, dan itu tidak menyeluruh dalam semua pembahasan agama, enggak, hanya pada poin-poin tertentu saja. Sehingga di situ diperlukan adanya ijtihad para ulama, sehingga pintu ijtihad tidak tertutup, terbuka terus sampai hari kiamat. Akan tetapi untuk kaitannya dengan mujtahid mutlak, kedudukan sebagai seorang mujtahid yang ya mutlak, yang berijtihad dalam semua ranah agama, maka ini sudah tidak lagi ada. Yang ada hanyalah ijtihad yang bersifat sebagian. Namun ada orang-orang yang beranggapan bahwa mereka itu layak untuk tidak mengambil apa yang telah ditetapkan sebagai suatu ketetapan ya, yang dimunculkan oleh para sahabat dengan alasan bahwa para sahabat ya di masa mereka sajalah apa yang mereka tetapkan itu berlaku, tapi di masa kita ini sudah masa yang berbeda. Atau juga ada yang berpendapat bahwasanya para sahabat itu adalah hanya menggambarkan periode keemasan dalam peradaban kaum muslimin gitu ya, terutama dalam hal kaitannya ketaatan mereka. Namun untuk kaitannya dengan ijtihad mereka atau kesepakatan mereka dalam suatu permasalahan agama, ini bukan menjadi satu hal yang patut untuk diikuti. Atau metodologi mereka dalam menjelaskan agama atau memahami agama ini tidak perlu untuk diikuti. Ya, ada sebagian golongan yang menyatakan demikian. Ya, hanya sekedar periode waktu saja para sahabat itu. Ya. Adapun sekarang ini periode masa kita, jadi tidak perlu untuk membawa-bawa manhaj para sahabat untuk memahami agama di masa sekarang. Ya, wal'iyadzubillah. Padahal bagaimana kita bisa memahami agama ini kalau tidak melalui pemahaman mereka para as-sahabat. Ya. Dan mereka telah memberikan contoh kepada kita gitu ya, memberikan contoh kepada kita, memberikan gambaran yang utuh kepada kita tentang bagaimana cara beragama yang benar ya. Sehingga kalau kita mencari keteladanan yang paling ideal dalam mengamalkan ya, dan memahami agama, tentu merekalah yang paling ideal, karena merekalah yang secara langsung dididik oleh Rasulullah, secara langsung melihat bagaimana Rasulullah mengamalkan agama ini dan mendengarkan ya segala sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lah yang paling ngerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini sampai ya kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap bisa mengakses apa yang telah ya ditinggalkan oleh para sahabat berkaitan dengan pemahaman agama mereka, berkaitan dengan bagaimana pengamalan mereka kepada agama, dan itu direkam ya melalui kitab-kitab para ulama-ulama ahlu sunnah yang selalu menjaga tali estafet ya, pemahaman para sahabat ini ya, yaitu para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan berbagai macam kitab yang mereka tinggalkan dan wariskan kepada kita. Kemudian kita kembali di sini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu anhu lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah wa qala Umar radhiyallahu anhu da'ni adrib 'unuqa hadzal munafiq. Jadi pernah di masa Rasulullah, ketika Rasulullah sudah di kota Madinah ini, ketika telah terjadi perang atau akan ya bukan telah terjadi, akan terjadi
peristiwa Fathu Mekah. Jadi Rasul itu pernah bersabda kepada Hatib bin Abi Balta'ah ketika dia beristihad, dan istihadnya adalah dia menulis surat untuk keluarganya di kota Mekah. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat dan dia mengikuti perang Badar. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini memiliki keluarga di kota Mekah. Hatib mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabat akan melakukan yang namanya Fathu Mekah, mengumpulkan kekuatan ya kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar untuk kemudian membuka dan menguasai kota Mekah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ini merasa khawatir kalau keluarga saya di kota Mekah tidak saya beritahu tentang permasalahan ini, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan gitu ya, atau memberikan peringatan kepada keluarganya agar supaya bersiap siaga ya, dan berusaha untuk mencari keamanan dari serangan Rasulullah dan para sahabat nantinya. Maksud Hatib bin Abi Balta'ah demikian. Ditulislah surat itu, kemudian terdengarlah ya apa yang dilakukan oleh Hatib ini oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Ternyata Hatib waktu itu mengirimkan surat melalui budaknya. Ya, dua sahabat diutus, Ali bin Abi Thalib dengan satunya siapa saya lupa. Jadi dua sahabat ini mengejar budak tersebut ya, sampai pada akhirnya dua sahabat ini bisa mengambil surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dapatlah bukti yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, yaitu menulis surat untuk keluarganya memberikan peringatan atas serangan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini dianggap oleh sebagian sahabat Hatib bin Abi Balta'ah telah mengkhianati Rasulullah, membocorkan ya rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang dan membuka, bukan menyerang sebenarnya, membuka kota Makkah dan menguasainya. Nah, singkat cerita ya, salah satu sahabat yang pada saat itu marah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku ya Rasulullah untuk memenggal lehernya si munafik ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kecemburuan kepada agamanya sangat besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadri ya Umar la'allallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apa kau tidak tahu wahai Umar, bisa jadi Allah itu memperhatikan kepada penduduk kepada ahlu Badar, kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum, berbuatlah ya kalian itu apa saja yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi ahlul badri ini dikasih kemuliaan oleh Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Kemudian ya disebutkan di sini, wa kana hadzas sahabi mimman syahida badran, dan adalah sahabat ini Hatib bin Abi Balta'ah adalah termasuk dari orang yang ikut perang Badar. Artinya apa? Dimaafkan sama Rasulullah karena dia ahlul Badar, dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan kesalahan karena ijtihadnya, bukan karena punya niat untuk membocorkan apa? Rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tapi ijtihadnya Hatib ini, dia memberikan kabar kepada keluarganya agar supaya keluarganya ya bisa menjaga diri dari apa yang akan terjadi kepada mereka. Di sini menggambarkan bagaimana ya seorang sahabat ketika dia salah dalam berijtihad ya dimaafkan oleh Allah SWT, ya, tetap mendapat satu pahala. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wa qala Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Barang siapa yang berbicara di sini maksudnya membicarakan hal-hal yang negatif tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat saja. Kalimat di sini bisa maksudnya kalimat atau yang dimaksud di sini satu kata gitu ya. Tapi kan nggak mungkin satu kata ya, mesti terangkai beberapa kata. Maksudnya bi kalimat ini dengan suatu kalimat, suatu perkataan. Fahuwa sahibu hawa,
maka dia termasuk pengikut hawa nafsu. Kata-kata sahibu hawa ini menunjukkan kesesatannya orang tersebut. Ya, kesesatannya orang tersebut yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi tersesat karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, bukan dalam kondisi di atas hidayah karena mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekh, li'annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawan wa ta'arrudin li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang itu yang berbicara tentang keburukan para sahabat atau membicarakan tentang para sahabat dengan keburukan gitu ya, kecuali sahib hawa, kecuali orang itu mesti mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana tidak dikatakan mengikuti hawa nafsu, wong Allah dan Rasulnya sudah memberikan rekomendasi kepada para sahabat, memberikan pujian yang tinggi kepada para sahabat, bahkan Allah meridhoi mereka, para sahabat Nabi. Terus kemudian orang datang kemudian berbicara ya sesuka hatinya tentang keburukan-keburukan para sahabat atau merendahkan para sahabat, merendahkan para sahabat yang mereka anggap sebagai keburukan. Di sisi Allah bukan keburukan, di sisi Allah adalah kemuliaan bagi mereka. Kesalahan adalah satu hal yang wajar. Tiap manusia selain para nabi dan para rasul itu mereka tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Bahkan para ulama sendiri mengatakan para nabi dan para rasul pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan para nabi dan para rasul itu segera diperbaiki oleh Allah, segera mendapatkan teguran sehingga kesalahan itu segera diperbaiki oleh para nabi dan para rasul ini, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah Rasul itu ketika datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum datang dikala Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan pembesar Quraisy. Dikala itu kemudian pembesar Quraisy ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran seorang lelaki yang buta ini. Dan kemudian pada saat itu Nabi pun juga ikut bermuka masam kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah menegurnya, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Muhammad telah bermuka masam, ya, dan berpaling ketika datang seorang buta kepadanya. Nah, ini teguran dari Allah SWT atas kesalahan yang dilakukan oleh Rasul. Tapi kesalahan ini manusiawi. Ya, kesalahan manusia. Bahkan para ulama menyebutkan kesalahan ini, sebagian mereka mengatakan ini kalau dimasukkan kategori dosa, dosa kecil ya. Tapi kalau tidak dikategorikan dosa, ini sebuah kesalahan yang bersifat manusiawi ya. Kalaupun dosa kecil tetap diampuni oleh Allah SWT, kan para nabi dan para rasul mendapat ampunan dari dosa-dosa. Tapi para nabi dan para rasul tidak melakukan dosa-dosa besar ya. Tidak melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Kalaupun melakukannya itu karena tersalah itu nggak sengaja. Contoh kayak Nabi Musa alaihissalam ketika memukul seorang Mesir, nggak sengaja dia pukul sekali langsung mati si Mesir ini. Ya, dia tidak ada niat untuk membunuhnya kan gitu. Ini kesalahan yang dimaafkan oleh Allah SWT. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat memberikan pujian, kemudian ada orang-orang yang mencela ya, mengkritik para sahabat, berarti siapa yang dia teladani dalam hal ini? Kalau bukan hawa nafsunya, siapa yang dia ikuti, kan begitu. Ya, kalau dia mengikuti Allah dan Rasulnya ketika memberikan pujian kepada para sahabat, maka tentunya mereka tentu akan ikut memuji para sahabat, memberikan doa terbaik untuk para as-sahabah ini. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini la yatakallam fihim illa sahib hawa. Ya. Tidaklah ada orang berbicara tentang keburukan para sahabat itu kecuali dia pengikut hawa nafsu. Wa ta'arrudin li ashabi Rasulillah, dan dia pasti menjadi penentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh si Rafidah yang mencela para sahabat ya. Bahkan bukan hanya sekedar mencela, mereka justru melaknat para sahabat wal iyadu billah. Terutama para sahabat terkemuka Abu Bakar, Umar ya. Kalau Anda lihat orang-orang Syiah Rafidhah itu kalau sholat Pak, sebelum salam itu kan mesti dia mukul dengan dua telapak tangannya di pahanya itu apa itu? Itu isyarat saat itu dia sedang mengucapkan laknat kepada Abu Bakar dan Umar ya, wal'iyadzubillah. Jadi keji sekali mereka dalam mencela para as-sahabat.
Nah, kalau sudah para sahabat itu sudah jatuh di mata umat, maka mau pakai sumber hadis dari siapa? Wong semua hadis itu pertama kali yang meriwayatkan para as-sahabat. Nah, kemudian al-wajibu li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbatu wal ijlal wal ikram. Yang wajib dilakukan ya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencintainya, memuliakannya, wa ma'rifatu qadrihim, dan mengenal kedudukan mereka, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti, meneladani mereka. Ini yang harus dilakukan. Mencintai mereka, memuliakan mereka, mengetahui kedudukan mereka, dan kemudian apa? Mengikuti mereka. Li'annahum khairul qurun, karena mereka itu adalah sebaik-baik masa, periode. Wa li'annahum ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi, dan karena mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Sahibuhu wa nasaruhu, mereka menemani Nabi dan menolong Nabi. Jahadu ma'ahu, berjihad bersama Nabi. Wa tahammalul ilma anhu, dan mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau ada orang mengatakan para sahabat semuanya murtad setelah wafatnya Rasul, maka di sini seakan-akan dia menuduh Rasul gagal dalam apa? Mendidik para sahabat. Karena pada asalnya berkhianat semua para sahabat. Kalau mereka beranggapan bahwa para sahabat itu semuanya murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperingatkan umat yang mungkin hidup setelah para sahabat gitu ya, memperingatkan umat itu dari bahayanya para sahabat. Tapi nggak ada, justru yang ada Allah dan Rasulnya memberikan pujian sebelum Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para sahabat sudah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Ya, nah kalau kemudian mereka ya menyatakan bahwa para sahabat kemudian murtad dan seterusnya, ya, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, maka tentunya di situ dia telah menyelisih Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Makanya kemudian untuk membangun ya kebatilan mereka ini secara sempurna gitu ya, orang-orang Rafidhah Syiah itu menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua apa yang diyakini dan dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Selalu menyelisih. Jadi mereka selalu menyelisih dalam semua hal. Ya. Sampai masalah Quran sendiri pun mereka menyelisihnya. Mereka punya keyakinan bahwa mushaf yang asli orisinil itu mushaf Fatimah, yang sampai sekarang nggak muncul itu mushaf Fatimah. Ya, yang katanya 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quranul Karim yang dipegang oleh kaum muslimin, dan isinya mulai dari ayat 1 sampai terakhir semuanya tidak sama sekali dengan ya Al-Quran yang mereka miliki, yaitu mushaf Fatimah ini. Ya, tapi sampai sekarang nggak muncul. Kalaupun mereka berusaha untuk memunculkannya alias membuat sendiri gitu ya, bikin proyek, bikin sendiri, mereka tentu akan merasa khawatir, takut. Kenapa? Karena tidak ada satupun kitab yang akan berusaha untuk menyaingi Al-Quran kecuali akan terhina di hadapan Al-Quranul Karim. Itu sudah terbukti dari sejak zaman Rasul dulu, atau sebelum Rasul meninggal ya, atau sudah Rasul meninggal ketika munculnya beberapa nabi palsu yang mengaku mendapat wahyu dari Allah SWT. Fahum afdalu hadhil ummah, mereka para sahabat adalah ya yang paling afdal, paling utama dari umat ini. Balhum afdalul khalqi ba'dan nabiyyin, bahkan mereka adalah makhluk yang paling afdal setelah para nabi. Anda bayangkan ya, atau Anda jangan bayangkan, Anda kan sudah pernah baca Al-Quran, hadis Nabi. Anda perhatikan Nabi Musa alaihissalam
pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kadernya yang terbaik dari Bani Israel untuk menjadi perwakilan menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perjanjian dalam menjalankan kitab Taurat. Para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam dikala itu gitu ya, mereka membuat berbagai macam keburukan dalam perjalanannya. Mulai dari mereka mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, ya, kami ini tidak beriman kepada Tuhanmu sampai kami benar-benar melihat Dia secara terang-terangan." Ya. Hatta narallaha jahratan, kata dia, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Maka kemudian Allah apa? Azan. Allah turunkan petir yang menyambar mereka, kemudian setelah itu Allah bangkitkan mereka satu persatu. Supaya apa? Supaya yang satu yang telah dihidupkan itu melihat yang lain yang dihidupkan sesudahnya. Ya. Untuk melihat bagaimana kebesaran Allah SWT, bahwasanya Allah benar-benar ada. Harus dia yakini gitu. Di saat itu dia melihat bagaimana keagungan Allah. Dikala kemudian mereka diminta untuk bersumpah, ya, yang awalnya mereka enggan sampai kemudian Allah mengangkat gunung, ya, di apa namanya jadikan tepat di atas kepala mereka. Pada saat itu mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil menolehkan kepala mereka ke atas karena takut apa? Kejatuhan gunung gitu. Jadi sujudnya ambil noleh begini, yang kemudian terus akhirnya diikuti oleh orang-orang Syiah kalau sujud itu kan begitu. Sujudnya miring begini. Orang-orang Bani Israel. Ini sahabatnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sudah berusaha sekuat tenaga mengumpulkan orang-orang yang terbaik dari kalangan Bani Israel. Itu seperti ini kondisinya. Nah ini kalau dibandingkan para sahabat Nabi, ya jauh gitu kan. Termasuk juga yang paling mending itu Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi di antara mereka juga ada yang berkhianat kan begitu ya. Pengikut Nabi Isa tidak banyak, hanya sedikit ya. Ya, murid-murid beliau yang setia hanya sedikit. Namun kalau kemudian dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sangat jauh tentunya. Ya, meskipun Hawariyunnya Isa ini jauh lebih baik daripada pengikutnya Musa pada saat itu. Nah, kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu.
Nah, fahum afdalu hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling utama. Bal hum afdalul khalqi ba'da nabiyyin. Bahkan mereka adalah makhluk yang paling utama setelah para nabi. Lianna Allah ikhtassahum bi suhbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa afdalul mursalin. Karena Allah telah mengkhususkan memilih mereka menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul yang paling utama. Ada sebuah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu memandang kepada hati para hamba-hambanya. Fawajada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pemilik hati dari kalangan para hamba-hambanya, yang memiliki hati paling baik di antara para hamba. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilihnya untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah mengutusnya dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati para sahabatnya sebaik-baik hati para hamba. Faja'alahum muzara'a nabiyhi, maka Allah menjadikan mereka pembantu-pembantu nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahu 'indallahi hasanun, maka apa yang kaum muslimun memandangnya sebagai suatu kebaikan, maka dia di sisi Allah menjadi sebuah kebaikan. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un, dan apa yang kaum muslimun memandangnya sebagai keburukan, maka di sisi Allah pun juga sebagai sebuah keburukan. Jadi maksud dari kaum muslimun yang memandang kebaikan menjadi kebaikan pula di sisi Allah, dan memandang sesuatu itu adalah buruk sehingga buruk pula di sisi Allah. Kaum muslimun maksudnya di sini para as-sahabah, ijma' mereka gitu ya. Kesepakatan mereka di dalam menyepakati tentang sesuatu, entah itu suatu kebaikan atau suatu keburukan.
Nah, dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini menandakan bahwa para sahabat adalah hamba-hamba pilihan Allah. Oleh karena itu Allah memuliakan mereka dengan memilihnya menjadi para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini fala yat'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiddun 'alal Islam. Maka tidak ada yang mencela mereka kecuali orang yang ada dalam hatinya itu hiqd, kedengkian kepada Islam. Fahuwa la yat'anu fihim li ashkhasihim. Ya, jadi orang tersebut ketika mencela para sahabat itu bukan mencela kepada person-person mereka. Innama yat'anu fihim li ajli maqamu bihi min nusrati hadzal din. Jadi dia mencela para sahabat itu dikarenakan mereka para sahabat telah menegakkan agama ini atau memberikan pembelaan kepada agama ini. Itulah yang dibenci oleh orang-orang yang mencela para sahabat. Bukan karena para sahabatnya yang dicela gitu ya, bukan semata-mata karena mereka Abu Bakar atau Umar, bukan. Tapi mereka mencela Abu Bakar dan Umar karena apa? Mereka berdua beriman kepada Rasul tersebut, membela Rasul tersebut, kemudian ya menyebarkan agama Rasul tersebut gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan mereka dengki ya. Mereka benci kepada para sahabat ini ya, dan kedengkian ini tampak di masa Rasulullah dari hati orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi ya, ketika mereka mengetahui kebenaran bahwa Rasul yang mereka sangat harapkan ya, kemunculannya itu ternyata muncul dari Bani Ismail gitu ya, bukan dari Bani Ishaq, maka muncullah kedengkian ya, munculnya kedengkian dan kebencian kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Wa tablighihi linnasi bi amanah ya, penyebab para sahabat itu dicela karena mereka menyampaikan agama ini kepada manusia dengan amanah yang itu tidak ditemukan oleh pengikut-pengikut agama-agama di masa sebelumnya. Oleh karena itu banyak kemudian terjadi distorsi, penyimpangan-penyimpangan, penambahan dan pengurangan dalam kitab-kitab suci mereka, kaum Nasrani maupun Yahudi, yang menunjukkan adanya orang-orang yang berkhianat terhadap agama, tidak ya mengemban amanah, yang membuat kemudian apa, semua kitab-kitab mereka itu tercampuri dengan tulisan-tulisan dari tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tidak ditemukan di keadaan para sahabat. Makanya kemudian terjadi kedengkian dan kebencian. Kemudian walihada lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil hasyr. Oleh karena inilah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin dan ansar dalam surah Al-Hasyr, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, mereka mengatakan wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati-hati kami ini ghillan, kedengkian kepada orang-orang yang telah beriman. Fadalla ala anna alladhi yat'anu fihim aw fi ahadin minhum innama huwa li ghillin yajidu fi qalbi alaihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencela para sahabat atau salah satu di antara para sahabat sesungguhnya dikarenakan adanya kedengkian yang didapati dalam hatinya kepada para sahabat ya. Kenapa? Karena Allah menggambarkan keadaan golongan yang ketiga yang Allah puji setelah Allah memuji para sahabat. Golongan orang-orang yang beriman seperti halnya mereka beriman ya, para sahabat beriman. Pernyataan mereka memintakan ampunan untuk diri mereka maupun para sahabat. Kemudian mereka memohon kepada Allah untuk membersihkan hati mereka dari kedengkian kepada para sahabat. Nah, sehingga orang itu ketika dia mencela, membenci kepada sahabat tentu karena dasar kedengkiannya.
Walihada qala Sufyan bin Uyainah al-Imamul Jalil. Oleh karena inilah Sufyan bin Uyainah, ya, imam yang mulia, mengatakan man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Siapa yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu kata, ya, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Fal hawa huwa alladhi hamalahu ala hadha. Hawa nafsunya lah yang membuat dia melakukan hal ini. Wal hawa huwa bughdhuhum wal hiqdu alaihim. Dan al hawa inilah yang kemudian, ya, membuat mereka benci dan dengki kepada para sahabat. Falidzalika tajiduna syarran nasi man yat'anu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kalian mendapati seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang membenci para sahabat Rasulullah. Contohnya siapa? Syiah Rafidhah. Kita lihat pada keadaan Syiah Rafidhah itu, yang mereka sangat benci kepada para sahabat dan sangat suka mencela para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan demikian, ya, keburukan apa yang tidak mereka lakukan? Mulai dari melegalkan zina, melegalkan pembunuhan kepada ahlus sunnah, melegalkan mengambil dan merampas harta ahlus sunnah. Kemudian apa lagi? Ya, merusak agama ini dengan melakukan berbagai macam bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Ya, penyembahan kepada kubur-kubur mereka yang mempelopori, bahkan mereka yang terdepan dalam hal ini. Ini banyak sekali antum lihat di YouTube tentang kesesatan mereka, ya. Videonya tentang bagaimana mereka mengagungkan kubur-kubur, ya, mulah-mulah mereka atau wali-wali mereka, gitu ya, orang-orang soleh mereka. Itu sangat banyak, ya, sampai dibuatkan kayak bilik-bilik itu, di dalam tiap-tiap bilik itu ada orang-orang yang bersujud pada tiap-tiap kubur di situ, mengagungkannya. Bahkan si pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu' al-Majusi itu, ya, itu diberi julukan yang luar biasa, Baba Syuja'. Baba Syuja' apa namanya ini? Ya, seorang pemberani, bapaknya orang pemberani, karena berani membunuh Umar bin Khattab. Mereka saja nggak berani. Lewat ini siapa? Abu Lu'lu' itu. Bahkan sampai dibuatkan kuburan, entah itu kuburan benerannya Abu Lu'lu' atau bukan, ya, replikanya, gitu ya, sebagai simbolisasi. Mereka buat kuburannya, terus mereka buat bangunannya, gitu ya. Sampai kemudian di antara mereka ada yang tawaf di sekitar kubur itu dan seterusnya, ya, mengalap berkah dan semacamnya. Jadi keburukan, ya, yang terjadi pada orang-orang yang menyelisihi para sahabat, bahkan, ya, orang-orang yang mencela para as-sahabat. Waqad uftudhihu bil kadhibi wal karahiyati bainan nas. Sungguh terbongkar, ya, kedoknya, ya, berkaitan dengan kedustaan dan kebenciannya di tengah manusia. Fala yarahum ahadun illa wa huwa yakrahuhum. Maka, ya, tidak seorang pun yang memandang mereka kecuali, ya, pasti benci kepada mereka, para pencela para sahabat. Li'anna Allah wada'a lahumul bughdha fil ardi, karena Allah meletakkan kepada mereka itu kebencian di atas muka bumi. Sebagaimana Allah itu kalau mencintai seseorang, maka Allah akan, ya, menjadikan orang itu dicintai oleh makhluk. Demikian pula ketika Allah murka, benci kepada seseorang, maka Allah akan jadikan hati tiap-tiap orang itu benci kepadanya. Fala ahada yara man yubghidu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yajidu fi nafsihi bughdhan lahum. Maka tidaklah, ya, ada seorang pun yang memandang kepada orang yang membenci para sahabat Rasulullah kecuali dia akan mendapati pada diri orang yang membenci para sahabat itu kebencian kepada mereka, ya, kebencian manusia kepada mereka. Wa karahiyatan lahum, dan, ya, sama, ya, bughdhan karahiyah ini sama, ketidaksenangan, ya, kepada mereka. Nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah al-afiyah. Wa hadza la yadhurru sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan celaan mereka, kebencian mereka kepada para sahabat tidak memudarati para sahabat. Para sahabat nggak merasa rugi dengan itu. Wa la yadhurrul Islam, juga tidak memudarati Islam.
Fasahabatu maufurun lahum qadruhum wa ajruhum. Para sahabat telah diberikan ya balasan pahala kepada mereka ya berkenaan dengan apa? Kemuliaan kedudukan mereka dan ya pahala untuk mereka. Allah memberikan kedudukan mulia kepada mereka dan pahala untuk mereka. Wal Islam mustamirun wa yantasir walillahil hamd. Dan Islam ini terus berjalan ya dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd. Meskipun banyak juga orang yang mencela para sahabat, mencela Islam, tapi Islam tetap mulia, para sahabat tetap mendapat pahala di sisi Allah, tetap dimuliakan oleh para pecintanya, kan begitu. Wa innama haula'i yadhurruna anfusahum. Justru mereka melakukan pencelaan kepada para sahabat ini adalah pada hakikatnya mereka melakukan kemudaratan untuk diri mereka sendiri. Lakinnal khaufa 'ala man yaqra'u kutubahum mimman laisa 'indahu ilmun. Namun yang dikhawatirkan di sini adalah ketika orang itu membaca kitab-kitab orang yang mencela para sahabat ini adalah dari kalangan orang yang tidak punya ilmu, orang awam, gak ngerti apa-apa gitu. Digiring untuk membenci para sahabat. Dan halus Pak, mereka nggak langsung serta-merta mengatakan para sahabat itu begini dan begitu, enggak. Halus mereka mencelanya atau mengarahkan pencelaannya. Ya. Digiring dulu ya. Memang para sahabat itu orang-orang yang demikian, tapi nah gitu, tapinya kadang-kadang muncul begitu. Ada kekurangannya begini. Ya kita harus objektif lah nah, gitu. Meskipun mereka para sahabat, tapi kita harus objektif. Ya, kalau memang mereka salah, kita katakan mereka salah. Nah, gitu. Itu giringan mereka gitu ya. Halus. Dan ini perlu hati-hati ya. Kitab-kitab orang-orang Syiah ini berbahaya. Saya pribadi punya pengalaman, maksudnya karena saya ini jahil gitu ya waktu itu. Ketika saya masih sekolah itu saya paling senang baca-baca buku tentang agama. Saya sejak SMA itu senang baca buku agama di perpustakaan. Saya menemukan ada buku-buku orang-orang Syiah ini yang diterbitkan dari penerbit Mizan itu ya, terkenal itu. Salah satunya buku karya siapa itu? Al-Mutahhari itu siapa? Murtadha itu, Al-Mutahhari itu ya. Itu salah satu buku yang pernah saya baca. Jadi karena sedikitnya ilmu agama yang saya miliki, ketika saya baca buku itu ya saya termakan gitu ya, terbawa oleh keinginan penulis tersebut untuk menyesatkan. Terbawa di situ mulai dari dia menghadirkan hadis-hadis yang disepakati oleh Ahlussunnah sekalipun. Tapi mereka pilih memang yang bisa mereka giring gitu loh. Hadis-hadis itu masih butuh keterangan lebih lanjut, tapi mereka bawa penafsirannya untuk membenarkan kesesatan mereka. Nah ini karena saya waktu itu nggak punya pembanding gitu ya. Jadi nggak ngerti yang benar yang salah, nggak ngerti. Akhirnya ya ikut. Bahkan waktu itu kalau seandainya saya punya mendapati teman-teman atau komunitas Syiah, mungkin saya terpengaruh dengan itu. Karena saking halusnya gitu ya, saking halusnya. Karena ada sebagian kawan itu yang mengoleksi buku-bukunya mereka sampai pada akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah dan sekarang alhamdulillah jadi salah seorang ustadz yang memberikan manfaat kepada umat. Tapi dulu pernah bercerita bahwa kondisinya juga tidak jauh beda dengan keadaan saya ya, yang gandrung dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Syiah ini. Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Fayaqa'u fi nafsi syai'un ala sahabati Rasulillah, maka muncul pada dirinya sesuatu kebencian kepada sahabat Rasulullah. Wa yata'athar bidzalik, dan dia terpengaruh dengan itu. Wa kam waqa'a min farisatin min abna'il muslimin bisababi mutala'ati kutubi haula, dan betapa banyaknya ya para farisah itu pemuda gitu ya. Korban min abna'il muslimin, dari anak-anak kaum muslimin, mungkin dari maksudnya ini para pemuda gitu ya, disebabkan karena membaca kitab-kitab yang seperti ini, tidak memiliki ilmu yang cukup, terus kemudian dijejali oleh kitab-kitab demikian ya. Dan sekali lagi halus Pak, syubhatnya halus ya, syubhatnya halus. Dan sekarang mulai banyak tokoh-tokoh dikasih panggung gitu ya dari kalangan mereka ya. Sebagian ada sebagian yang ngajinya masih
kadang ngaji, kadangnya suwe gak ngaji gitu ya. Ya, jadi ngajinya sekali itu, gak ngajinya berkali-kali. Itu ketika dengar salah satu Habib yang terkenal sekarang ini, itu terpengaruh dia. Sampai dia ngaku, saya terpengaruh betul Ustaz. Saya pingin ketemu antum untuk diskusi mengenai ini. Oh ini penyakitan ini. Sudah kena penyakit ini. Syubhatnya sudah mulai masuk. Karena memang apa yang diomongkan kan awalnya kan memang terkesan benar kan gitu ya. Terkesan sesuai, digiring, dan mereka itu ahli dalam masalah itu. Ya. Orang-orang Syiah itu jangan kita anggap mereka bodoh, enggak. Mereka itu ngerti, oh ini orang ini itu gampang dijerat pakai syahwat wanita, sudah mut'ahnya yang dimajukan. Oh ini pakai fulus, pakai uang nih, uangnya. Oh ini seneng pendidikan, kasih beasiswa. Oh ini seneng pakai nalar untuk diskusi, ya dikasih orang-orang yang pinter ngomong, mereka filsafat kok. Orang-orang Syiah ini pandai dalam masalah ilmu filsafat, ya, logika dan semacamnya. Jejeli wong-wong sing ini sesuai dengan siapa orang-orang yang akan disesatkan itu. Ya, jadi enggak dikebiau ya sama aja dalam apa menyesatkannya, enggak begini. Ya sampai ada di antara universitas Islam di Indonesia sini sampai ada namanya Iranian Corner di library-nya itu, di perpustakaannya ada satu ruangan khusus yang diisi buku-buku, ya istilahnya mereka bukan ajaran Syiah gitu enggak, tapi kebudayaan Iran, nah gitu ya, kebudayaan Iran. Jadi menggunakan negara gitu, bukan menggunakan aliran atau pemahaman, tapi isi kitab-kitab di situ ya semuanya Syiah semua gitu, Syiah semua. Li'annahu idza qara'aha ta'athara biha, karena kalau dia membaca kitab-kitab seperti itu akan ya terpengaruh. Wa wajada fi nafsi bughdhan li sahabati Rasulillah, akan mendapati dalam hatinya atau jiwanya itu ada kebencian kepada sahabat Rasulullah. Au ala al-aqal yaqillu qadruhum indahu yanqusuna indahu, atau minimal gitu ya, itu orang yang terpengaruh dengan kitab-kitab demikian ini akan mengurangi kadar derajat kemuliaan para sahabat di sisinya, ya, dan akan dia meremehkan para sahabat ini. Ya, fahadha wal khauf ala syabibatil muslimin. Inilah ya yang dikhawatirkan atas syabibatil muslimin, para pemuda kaum muslimin. Wa 'alal ladzina lam yatamakkanu minal ilmi, dan atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat, an yata'atsaru bihadzal kutub, ya. Mereka terpengaruh dengan kitab-kitab yang demikian yang diisi dengan ya celaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sampai jam berapa? Masih banyak ternyata ya. Nah, kita anu saja, ringkas saja. Kemudian Syekh mengatakan wala syakka anna ta'na fi sahabati Rasulillah ta'nun fi Rasul. Ya, tidak diragukan bahwasanya ya pencelaan kepada para sahabat Rasul itu pada hakikatnya sama dengan pencelaan kepada Rasul. Ya, kaifa yakunu sahabatu min haula'i alladziina wasafuhum bi hadhil awsafil qabihah hadza ta'nun fi Rasul. Ya, bagaimana kemudian para sahabat itu mereka ya disifati dengan sifat-sifat yang buruk. Tentu ini adalah sebuah celaan kepada Rasulullah. Seakan-akan apa? Rasulullah tidak becus, ya, dalam tanda kutip ya, tidak becus untuk mendidik para sahabat. Ya. Sehingga para sahabat memiliki sifat-sifat yang buruk, yang tercela. Demikian juga ketika seseorang mencela para sahabat, ada namanya takdzibun li kitabillah, pendustaan kepada kitab Allah. Kenapa? Karena Allah memuji para sahabat di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Contohnya seperti dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar.
dan mereka yang mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan di sini wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar dan seterusnya. Allah menyatakan bahwa mereka nanti akan mendapatkan surga yang Allah janjikan untuk mereka, Allah sediakan untuk mereka. Ini pujian, ini rekomendasi dari Allah SWT tentang para as-sahabah. Ya. Dan kemudian juga berlaku pula untuk orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah ini, sehingga di sini ada seakan-akan perintah untuk mengikuti dan meneladani para as-sahabat dalam menjalankan agama ini. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18 sampai 19 ya. Demikian juga dalam Quran surah Al-Fath ya. Dalam surah Al-Fath ayat 29 gitu ya. Nah ini semuanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para as-sahabat. Bahkan kemudian Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurah, sampai Allah memuji para sahabat itu Allah sampaikan kepada Bani Israel melalui Taurat. Allah mengatakan yang demikian itu ya, permisalan mereka atau sifat-sifat mereka itu diceritakan dalam Taurat. Ya. Sebagaimana juga ya di kitab Taurat itu disebutkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat disebutkan dalam kitab Taurat, diceritakan. Yang seakan-akan di situ Allah memerintahkan Bani Israel untuk meneladani para sahabat, untuk menjadi sahabat-sahabat yang setia dan terbaik kepada Musa alaihissalam. Makanya diceritakan oleh Allah kesetiaan dan kemuliaan para sahabat Nabi SAW ini di dalam kitab Taurat. Termasuk juga Allah mengatakan wa mathaluhum fil Injil. Contoh sifat-sifat mereka pun juga disebutkan dalam Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan para as-sahabat. Kemudian perkataan bi kalimatin fa wasahibu hawa, ya, siapa yang mencela dengan satu kalimat kepada para sahabat maka ini merupakan pengikut hawa nafsu. Ai idza takallama fi tanaqqusi sahabat bi kalimatin wahidatin fa wasahibu hawa. Ya, ketika seseorang itu berbicara untuk menurunkan derajat para sahabat dengan satu kata sekalipun ya fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Idza kana hadza yahsulu bi kalimatin wahidah, apabila ya dikatakan seseorang itu mengikuti hawa nafsu hanya karena dia mencela sahabat dengan satu kata, fa kaifa billadzi yu'allifu kutuban fi sabbihim wal waqi'ati fihim, maka bagaimana dengan keadaan orang yang menyusun kitab-kitab dalam pencelaan kepada mereka. Ya, tentunya ini benar-benar apa? Pengikut hawa nafsu yang sesungguhnya kan gitu ya. Wa talammusil atharati lahum, dan kitab itu dipenuhi dengan apa? Menyebutkan ketergelinciran para sahabat. Ya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ya, idza kana man nataqa bi kalimatin fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahibu hawan, yani yattabi'u hawahu li'annahu ma takallama illa li hawa fi nafsi wa bughdin li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ya, orang yang mencela para sahabat itu tidaklah dia berbicara tentang pencelaan kepada para sahabat kecuali karena dia mengikuti hawa nafsunya dan benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah untuk poin berikutnya ya berkaitan dengan wasam'u wa ta'ali al-a'imah fima yuhibbullah yarda, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.